Sebentar lagi, kita akan memilih Presiden 2024-2029. Saat ini, ada 3 kandidat kuat Presiden yang bersaing. Untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, Anda juga dapat berbagi pendapat tentang figur Presiden ideal untuk Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas figur Presiden ideal dari perspektif kebijakan ekonomi dan keuangan. Kita akan mengeksplorasi seperti apa sosok atau figur presiden yang dianggap ideal untuk Indonesia. Presiden berikutnya perlu memiliki visi untuk mewujudkan hilirisasi industri di Indonesia. Hilirisasi merujuk pada industri yang tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk jadi atau setengah jadi. Aspek ini sangat penting sebagai dasar ekonomi. Negara maju menjadi kaya karena kemampuannya mengolah bahan mentah menjadi produk siap pakai dengan harga stabil dan margin keuntungan yang besar. Di sisi lain, negara miskin dan berkembang cenderung hanya mampu menjual bahan mentah dengan harga yang tidak stabil dan margin keuntungan yang kecil. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini, terutama dari data ekspor tahun 2022, menunjukkan ketergantungan pada penjualan komoditas mentah dengan harga rendah, margin tipis, dan ketidakstabilan. Negara maju seperti Amerika, Jepang, China, dan Eropa mengandalkan ekspor barang siap pakai dengan margin keuntungan lebih besar dan kontrol atas penetapan harga sendiri. Negara miskin yang hanya mengandalkan penjualan bahan mentah sering berakhir dalam kebangkrutan seperti Venezuela dan Nauru. Negara lain seperti Nigeria, Kongo, Irak, Sierra Leone, dan Angola juga kesulitan makmur karena ketergantungan pada bahan mentah. Presiden berikutnya perlu visi untuk mengelola sumber daya kekayaan Indonesia, mencakup hasil bumi, pertanian, laut, serta sektor jasa dan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Kemampuan menentukan prioritas dan mengalokasikan anggaran uang negara menjadi aspek paling penting. Anggaran sebesar 3.000 triliun rupiah pada tahun 2023 harus dialokasikan dengan bijaksana, dengan fokus pada program-program yang memberikan dampak nyata terhadap ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang. Presiden yang ideal harus memiliki kebijaksanaan untuk menentukan prioritas dan alokasi anggaran yang seimbang. Pengelolaan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas, dengan program-program yang memiliki nilai manfaat turunan dalam jangka panjang. Ini menciptakan efek ekonomi di daerah sekitarnya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan penerimaan negara. Pentingnya tegas dalam pangkas anggaran yang tidak memberikan manfaat ekonomi signifikan untuk memastikan belanja negara difokuskan pada hal-hal yang memiliki skalabilitas jangka panjang. Hal ini mencegah pemborosan uang negara dan memastikan manfaat dalam jangka panjang. Terakhir, Presiden berikutnya perlu memahami pentingnya independensi Bank Sentral atau Bank Indonesia. BI harus bekerja secara independen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Sejarah krisis ekonomi akibat tekanan politik terhadap bank sentral di berbagai negara menjadi pelajaran bahwa kebijaksanaan dan independensi bank sentral sangat penting untuk kestabilan ekonomi. Sebagai catatan, krisis ekonomi di Argentina, Zimbabwe, Bolivia, Turki, Hungaria, Jerman Weimar, dan Indonesia pada berbagai waktu menunjukkan bahwa pengelolaan negara dengan baik memerlukan kebijaksanaan, ketegasan, dan independensi lembaga ekonomi terutama bank sentral. Presiden Indonesia berikutnya diharapkan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran ekonomi negara.